Shalom, selamat pagi semua. Ada baik? Ada mandi? Air sudah cukup, ha? Air ada bau sedikit lah. Oke, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari saya jemput kita, mari bangkit berdiri. Oke, saya ajak semua pemain musik. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta si Selen untuk berdoa untuk pagi-pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan dalam keluarga kami, bahkan dalam pekerjaan kami dan studi kami. Kami bersyukur Tuhan karena mempunyai Allah seperti Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Bapa di surga, sebelum kami memulakan ibadah kami pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selidiki apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang seminggu ini, kami letakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau beri kami kekuatan, kebebasan, supaya di saat kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan, hati dan pikiran kami hanya terfokus untuk memuji dan meninggikan Engkau. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Baik pujian, pembantu pujian, musik, rebana, bahkan hamba-Mu dipercayakan untuk membawa firman-Mu pada pagi hari ini. Kami letakkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya di saat mereka melakukan pelayanan pada pagi hari ini, semua yang kami hadir pada pagi hari ini diberkati, bahkan jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Apapun kuasa kegelapan dan roh jahat yang coba mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami tolak dan kami singkir. Biarlah kuasa Roh Kudus malaikat-Mu di surga yang memenuhi di mana tempat ruang yang kosong Tuhan, supaya tidak ada satupun kuasa kegelapan yang coba mengganggu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Mari lambaikan tangan. Yang di rumah, boleh nampak ke saya angkat tangan? Haleluya. Oke, mari kita terus memuji Dia. Mari kita sama-sama tinggikan namanya. Hey, hey, hey. Oh. Rasa dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang ku lihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan cara yang hebat. Katakan, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati
Raja keagungan. Haleluya. Katakan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambarmu. Katakan bersama. Bersama Roh ku pasti melihat tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Walaupun kita sikit. Oke, ada iklan sikit. Oke, mari kita teruskan pujian kita. Ku diberi kuasa. Harap kita hari ini ada kuasa untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, baiklah, sebelum kita mendengar firman, mari kita persiapkan hati kita untuk mari kita sama-sama naikkan penyembahan ini. Bapa pulihkan. Oh haleluya Tuhan, sangat betul bersyukur pada pagi ini Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah, pulihkanlah, Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan, Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dengan lebih sungguh Tuhan, pulihkan, Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, haleluya Tuhan, Engkau pulihkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini.
Engkau sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Pemeliharaan, penjagaanmu, pimpinanmu dalam hidup kami setiap pribadi dan keluarga. Dalam sepanjang pekerjaan seluruh jemaat Tuhan dalam minggu ini. Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau yang selalu berserta dengan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat menyaksikan bagaimana kasih setia dan belas kasihan Tuhan, dan juga bagaimana Tuhan sudah melindungi, menjaga kami, dan kami dapat rasakan dalam sepanjang minggu ini dan hari ini, dan kami melihat bahwa Engkau tidak pernah membiar dan meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar ini kami mau memperingati erti dari kematian-Mu di atas kayu salib buat kami, dan juga kebangkitan dan hidup kembali. Dan juga kami mau memperingati tentang erti atau makna dari semua ini, supaya kami setiap umat Tuhan, kami tetap memberitakan dari apa yang tersirat, apa yang terkandung di dalam erti dari kematian Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh kami jemaat-Mu yang siap untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa supaya pemberitaan firman-Mu juga Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyajikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikan adalah dari kuasa dan pengurapan, dari pertolongan, dari hikmat dari Tuhan, dan menjadi berkat dan kesegaran untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengar dan menikmati, dan juga dapat diberkati di dalam seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan sepanjang pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati dengan perjamuan kudus dan juga firman Tuhan, katakan amin. Amin. Oke, silakan duduk, Tuhan berkati kita. Baik, shalom. Kita akan, seperti yang sudah diberitahu, bahwa kita akan jalankan perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita seperti yang sebelum-sebelum ini, tetapi dalam norma baru ini kita akan buat kelainan. Jadi Anda atau saudara tidak lagi dilayani, tetapi saudara sendiri yang pergi ambil untuk mengambil perjamuan kudus ini, dan pastikan juga percerakan juga di Penik kita ikuti SOP-nya. Oke? Dan ambil dulu perjamuan ini, baru kita akan sama-sama nanti. Oke, kita akan mulai dari sebelah kanan saya. Ambil dulu itu perjamuan kudus. Pastikan juga percerakan kamu. Kita akan usahakan supaya dalam minggu-minggu akan datang ini kita akan order dari perjamuan kudus dari Singapura. Siapa nanti jemaat kita yang pergi Singapura, itu semua sudah di-pick. 2 dalam 1. Ya, seterusnya. Ya, terus saudara sendiri ambil, sentuh sendiri ya. Ini perjamuan kudus, satu orang saja yang kita benarkan untuk menyentuh, menyedia ini.
Saya dapat isyarat dari jemaat kita dari Johor. Mereka akan berusaha juga untuk membekalkan perjamuan kudus yang mereka akan udah dari Singapura nanti. Kalau sudah dapat, mereka akan usahakan. Sis Nomi juga berusaha juga di Pening. Sekarang dia orang ada. Oke, sudah dapat semua. Oke, sudah dapat. Kita akan pegang bersama-sama itu perjamuan kudus. Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini dengan cara yang sederhana. Perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini, baik yang ada di ruang ibadah ini dan juga yang sedang mengikuti secara live di rumah, mari kita ambil atau mengambil bahagian dalam perjamuan ini dengan membuka hati untuk bersedia terlibat. Dan pastikan saudara yang mengambil perjamuan ini adalah orang yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus, dipersilakan untuk mengambil perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu, mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Kita renung untuk beberapa saat. Bapa, di depan kami, bahkan di tangan kami, ada roti dan anggur, di mana kami melakukan ini memperingati tentang arti kematian Tuhan Yesus di kayu salib buat kami. Supaya waktu kami mengambil perjamuan ini, kami tetap memberitakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib kepada banyak orang. Supaya mereka juga dapat mengenal kasih dari Tuhan dan juga mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dalam nama Yesus kami sedia untuk mengambil perjamuan kudus ini. Amin. Tuhan Yesus mengambil roti, itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita pegang roti ini. Yesus berkata, ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk peringatan akan Tuhan.
Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi saya ulangi kata Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah Ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya. Mari kita minum bersama-sama. Bapa, kami sudah makan dari roti yang menjadi simbol tentang tubuh-Mu. Dan kami sudah minum dari air yang menjadi simbol dari darah-Mu. Supaya waktu kami sudah mengambil perjamuan ini, kasih Tuhan di dalam hidup kami itu sentiasa segar dan mendorong kami untuk lebih dalam untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kami akan memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui dengan kematian-Mu di atas kayu salib, dengan tubuh dan darah-Mu, kami diperkenankan, kami diampuni, dan kami diperdamaikan. Kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang diberkati katakan bersama, amin. Amin. Haleluya. Oke, terima kasih Pastor yang menjalankan perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi mari kita berikan tepukan tangan buat tim yang melayani hari ini, tim pujian, karena begitu bersemangat, dan saya percaya itu semua adalah untuk kemuliaan dan meninggikan nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah, sebelum saya lebih lanjut di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan gereja karena memberi kepercayaan saya pada siang hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang terlibat secara langsung menyertai di dalam maksud saya yang terlibat secara memberi daripada segi keuangan, barangan, bahkan juga tenaga, ya, khususnya di dalam misi 3 yang baru telah dilaksanakan, khususnya di dalam John 1. Dan saya percaya apapun di dalam pemberian Anda itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan dan ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Karena apa yang saya lihat, sehelai baju, segenggam beras, segenggam nasi, ataupun setitik air bersih, itu amat diperlukan di dalam misi
misi kasih yang telah dianjurkan ataupun yang telah diadakan di dalam zone 1 ini. Khususnya bagi mereka yang memerlukan di dalam suku kaum Batek. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat memberi secara pribadi daripada segi keuangan dan juga daripada segi pakaian yang telah diberikan dan juga sumber makanan yang kita telah berikan kepada misi 3.0 ini. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita terus lihat tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya akan bawa kita pada pagi hari ini, yang terdapat di dalam Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44. Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44. Nah, saya harap yang mengikuti secara live pada pagi hari ini juga melihat secara langsung dalam Alkitab Anda masing-masing, ya, karena firman Tuhan itu adalah iya dan amin dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oke, ayat 41 begini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan di rumah Tuhan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 pisel, yaitu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku kepadamu sesungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Haleluya. Nah, kalau kita lihat pembacaan ini, teks pembacaan ini adalah berkaitan dengan pemberian ataupun teks adalah mengenai dengan keuangan ataupun pemberian, ya. Jadi saya percaya dalam ayat 41 ini kita telah melihat bahwa setiap apapun yang telah setiap orang yang memberi, Tuhan Yesus sedang memperhatikan dalam apapun yang kita beri. Nah, begitu juga dengan kita. Di dalam apapun yang kita akan beri kepada Tuhan Yesus sedang memperhati dan sedang melihat apa yang kita beri kepada rumah Tuhan. Ya, apakah itu daripada segi tenaga, apakah itu daripada segi sumber material gereja, bahkan juga daripada segi keuangan. Semua itu Tuhan Yesus perhatikan. Sama ada itu lahir daripada hati kita ataupun kita merasa bersungut-sungut di dalam setiap apapun pemberian kita. Nah, kita semua pasti sudah tahu bahwa terdapat detik di mana uang persembahan dan dana yang lain akan dikutip atau dijalankan untuk di gereja. Khasnya untuk keperluan gereja. Persembahan tersebut bukanlah wajib, tetapi digalakan sebagai praktik dan adalah satu sikap yang berdasarkan Alkitabiah. Sudah pasti kalian membaca dan mendengar bagaimana perlu bersikap murah hati, tetapi ramai antara kita mengalami pergumulan sewaktu Allah memerintah untuk memberi. Tentang hal pemberian, Allah tidak memerlukan duit atau harta kita. Harta kita yang Dia mau adalah pribadi kita dan proses pemberian persembahan dan sebagainya. Itulah berkat serta mengubah hati kita, malah memuliakan namanya. Nah, teks hari ini ataupun pembacaan tema hari ini yang saya akan bawa adalah pemberian adalah ibadah. Pemberian adalah ibadah.
Karena apapun kita lakukan dengan perbuatan, keikhlasan, kejujuran, dan kesetiaan kepada Tuhan, itulah pemberian dan ibadah kita. Seperti yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Saya senang untuk membaca petikan ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku memastikan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, haleluya. Jadi bukan tidak penting kita memberi, kita mempersembahkan apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang ada yang kita dapat di dalam pekerjaan kita, tetapi yang Tuhan mau daripada hati kita, daripada pribadi kita adalah iman ataupun hati kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sebab apabila kita mempunyai kesungguhan ataupun apabila kita mempunyai iman di dalam Yesus Kristus, maka buahnya akan hasil, yaitu dengan apabila kita memberi, maka dengan kejujuran, keikhlasan di dalam hati kita, itu kita akan memberi tanpa sungut-sungut di dalam hati kita. Karena kita tahu bahwa di dalam apapun yang kita akan lakukan, di dalam apapun yang kita berikan kepada Tuhan, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dalam arti kata yang lain juga, di dalam pekerjaan kita juga adalah ibadah kita. Nah, sedikit di dalam pekerjaan kami, seringkali sebelum kami memulakan kerja, seringkali kami akan memulakan doa sebelum bekerja, dan di dalam doa itu kami bergilir-gilir ya. Jadi ya dengan cara kami masing-masing, ada yang Muslim dan saya juga membawa mereka di dalam doa. Nah, saya seringkali tentu di dalam doa pekerjaan ini adalah ibadah kita. Jadi saya takut juga mereka tersinggung, tetapi itu adalah kebenaran, harus dinyatakan. Jadi ya, mari kita lihat beberapa tujuan yang Allah ingin mantapkan sewaktu kita patuh dan memberi. Ada dua hal yang kita akan pelajari bersama di dalam tema pada pagi hari ini. Oke, yang pertama, pemberian ataupun persembahan mengubah hati kita. Sewaktu memberi, kita patuh kepada Allah dengan melakukan sesuatu yang menentang naluri jadi yang telah dicemari dosa. Nah, maksud ayat ini apa? Yang telah menentang naluri yang telah dicemari dosa. Nah, seringkali bagi saya secara pribadi, sewaktu saya belum, oke kah, jelas kah? Sebelum saya mengenal ataupun mengerti tentang pemberian, apapun pemberian, daripada segi secara khususnya di dalam persepuluhan, bahkan pemberian kasih kita, sebelum saya mengerti, saya macam apapun yang saya berikan itu cukuplah ini untuk persembahan kali ini dalam hati saya. Tetapi setelah saya mengerti dan saya telah banyak belajar dan saya telah mendengar tentang hamba-hamba Tuhan mengenai dengan persembahan, persepuluhan dalam gereja, saya baru mengerti bahwa apapun yang kita berikan itu adalah itu untuk kemuliaan Tuhan dan satu ibadah kita terhadap pekerjaan Tuhan. Nah, maka itu pada situlah saya belajar. Apakah tidak mengganggu ini bunyi-bunyi?
Maka saya belajar untuk memberi dengan kejujuran di dalam pribadi saya. Nah, disiplin memberi bantuan kita bertumbuh secara rohani dan membentuk pribadi masing-masing supaya menyerupai gambar. Abraham sendiri sanggup mengorbankan anak perjanjian di Ishak setelah diperintahkan oleh Allah. Nah, di dalam apapun yang kita akan lakukan, disiplin itu amat penting. Ya, dalam arena sokan juga itu penting, dalam keluarga mendidik anak-anak itu penting juga. Dan juga di dalam hal pemberian itu juga merupakan penting untuk mendisiplinkan diri kita, ya, untuk mendisiplinkan diri kita. Ya. Jadi seringkali saya mendengar rekan-rekan ataupun ya rekan-rekan sepelayanan, apakah hari ini saya memberi begini-begini dan besok minggu depan memberi begini. Maknanya kita tidak ada konsisten di dalam pemberian kita. Nah, jadi di dalam pemberian ini juga kita memerlukan disiplin di dalam pribadi kita. Ya, memberi. Kita akan belajar mengenai dengan disiplin dalam hal pemberian ataupun memberi kepada Tuhan secara khususnya. Ya. Sedangkan Abraham juga sangat disiplin di dalam perintah akan Tuhan, sehingga kan anaknya Ishak dia sanggup memberi untuk persembahan, tetapi Tuhan Yesus tahu dan ia tahu tentang kesetiaan Abraham, maka digantinya anak Ishak itu dengan domba. Ya, jadi saya percaya Anda dan saudara mempunyai sikap disiplin di dalam hal memberi ataupun memberi, karena pemberian itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Membuka mata kita terhadap kerja Allah. Kerja Allah. Dengan membuka mata kita terhadap kerja Allah, kita boleh melangkah keluar dari iman patuh kepada perintahnya untuk memberi walaupun kita berada di sekeliling keadaan yang menakutkan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Apakah yang dimaksudkan berada di sekeliling kita yang menakutkan? Nah, maksudnya di sini adalah mungkin banyak pergolakan, banyak pergumulan, banyak persoalan dalam kehidupan kita. Ya, tidak dinafikan juga secara pribadi banyak persoalan yang memerlukan daripada segi keuangan dalam kehidupan, dalam keluarga. Jadi, namun apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah setialah, disiplinlah di dalam hal memberi untuk Tuhan. Anda masih ingat tentang satu diskusi antara Rasul Yohanes Pembaptis dengan tentara Roma. Sewaktu Yohanes Pembaptis lalu datanglah tentara, lalu dia bertanyakan kepada Yohanes Pembaptis, bagi kami dengan siapakah yang kami perlu bagikan dengan
perlu dibagikan dengan keuangan lah. Ya, begitu persoalan dia. Jadi lalu Yohanes mengambil duit shilling. Lalu dibuang, dan lalu dia punya keluarlah, terbaliklah kan, di sebelah dia raja, kepala raja, dan di sebelahnya macam kalau kita di sini itu parlemen. Jadi lalu keluarlah itu kepala raja. Jadi lalu Yohanes Pembaptis bertanya kepada tentara itu, dengan apakah uang itu keluar, ataupun apakah gambar uang itu keluar, dia katakan. Lalu raja tentara itu dia katakan kepala raja. Jadi yang di sebelahnya itu kalau tempat kita itu parlemen lah kan. Jadi lalu Pembaptis Yohanes katakan, nah kepada dialah kamu memberikan, dan berilah kepada yang Tuhan punya, dia katakan. Jadi gambarannya di sana adalah bagi kita di sini adalah ya kita berikan kepada Tuhan yang Tuhan punya, dan yang selebihnya itu adalah untuk kegunaan kita, ya, untuk kegunaan kehidupan dalam nafkah pencarian kita. Haleluya. Nah, poin yang kedua ialah pemberian kita memuliakan Allah. Jadi haleluya. Jadi saya percaya dengan sikap murah hati kita, sedia memberi itu adalah pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Dah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Dia akan mengubah hidup kita, mengutamakan pekerjaan Tuhan. Hati manusia yang mementingkan diri sendiri boleh ditukar oleh Allah, dan dalam hal ini pemberian Dia ataupun Allah dimuliakan. Sedikit kesaksian tentang hal ini mengenai dengan sewaktu dulu, seringkali kami sharing bersama, seringkali kami sharing bersama di kedai kopi. Dia katakan begini, sebelum saya mengenal ataupun lebih mengenal Tuhan Yesus secara khususnya dalam memberi, dia katakan banyak pergolakan, persoalan secara pribadi, bahkan juga dalam soal keluarga saya, dia katakan. Tetapi sekarang dia sudah balik kampung, sudah lama sudah saya balik kampung.
Tetapi setelah saya belajar dan saya mendengar tentang khotbah-khotbah ataupun penyampaian firman Tuhan mengenai dengan hal memberi dan sharing-sharing dengan kawan-kawan dikatakan, maka saya mulai belajar, mulai mengubahkan diri saya untuk memberi secara khususnya daripada segi perpuluhan, dia katakan. Namun sampai saat ini saya tidak merasa pun kekurangan secara pribadi, bahkan juga di dapur pun kami tidak kekurangan, bahkan juga ada yang lebih untuk kami gunakan untuk masa yang akan datang, ataupun bulan yang akan datang, dia katakan. Jadi puji Tuhan, karena saya sadar bahwa Tuhan itu memang sungguh-sungguh memberkati di dalam kehidupan saya dan juga dalam keluarga saya, dia katakan secara pribadi dalam semasa kami sharing-sharing ataupun ya sharing bersama. Tapi dia sudah balik kampung, saya percaya dimanapun dia berada, dia sentiasa diberkati oleh Tuhan. Oleh itu, saya percaya saya dan saudara juga mempunyai hal yang sedemikian. Ya, kita mengutamakan Tuhan Yesus di dalam pribadi kita, ya, dalam apapun hal yang kita lakukan. Kita diberkati apabila memberkati, bukan saja si penerima yang diberkati, tetapi mereka yang memberi diberkati. Ketahui bahwa kita sedang dipakai oleh Allah secara luar biasa. Detik melihat air muka penerima memang tidak dapat dibeli dengan mata uang. Ini sebab Allah sekali mengingatkan kita bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 30. Haleluya. Nah, saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Oleh karena Kristus, orang Kristen perlu ingat bahwa segala sesuatu yang kita ada berasal daripada Allah. Memang patut dan betul kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah dari segi keberadaan maupun kerohanian, karena pemberian adalah ibadah kita dan semua untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang saya telah sampaikan pada siang pagi hari ini. Saya percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menaruhkan di dalam apapun yang saya ucapkan, dalam apapun yang saya perkatakan Tuhan. Percaya Tuhan Yesus yang telah memberikan ilham untuk sama-sama kami belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, dalam apapun yang kami akan lakukan, dalam apapun yang kami akan perlukan, dalam apapun yang kami berikan, saya percaya itu semua adalah ibadah kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Maka itu biarlah kami memberi dengan penuh kejujuran, biarlah kami penuh dengan kesetiaan terhadap Engkau Tuhan Yesus. Dalam apapun yang kami kerjakan, semua itu adalah untuk kemuliaan, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, semua ini kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Oke, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk firman Tuhan pagi ini kita dengar. Sebelum kita mendengar apa-apa info, mari kita siapkan diri kita untuk memberi baik dalam persembahan dan persepuluhan. Dan saya minta semua jemaat Tuhan, mari saya ajak semua bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya minta kita punya bendahari berdoa, sudah lama tidak dengar.
Mari, baik kita berdoa, pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, memelihara kami, menjaga kami di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami masih hidup, semuanya karena kasih karunia yang telah Engkau berikan bagi kami ya Bapa di surga. Dan pada pagi hari ini Bapa di surga, kami mau memberi dari dasar hati kami yang paling dalam, mau memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Bapa di surga, Engkaulah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami perlukan, di dalam kami meneruskan kehidupan kami, di dalam kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ke dalam dunia ini, Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan. Dan kami percaya Bapa di surga, lewat pemberian kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, biarlah nama Tuhan diagungkan, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Begitu juga Bapa di surga, bagi teman-teman kami tidak sempat memberi pada pagi hari ini, Engkau lebih melihat, dan Engkau lebih mengetahui apa yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Engkau memberkati kami bersama, sesuai dan seturut dengan kehendak rencana-Mu, bagi setiap pribadi kami ya Bapa di surga. Dan kemanapun keuangan ini akan disalurkan, biarlah diguna pakai untuk kerajaan Allah yang ditinggikan di seluruh muka bumi ini. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, kami siap memberi pada pagi hari ini, hanya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya mengatakan, amin. Oke, terima kasih. Boleh memberi? Oke, kita akan melihat video ini sambil kita memberi ya. Oke, ada penambahan dua info di sini. Untuk ketua-ketua unit, untuk sila hantar jadwal pelayanan untuk Oktober sampai Desember di Google Form yang sudah disediakan. Last penghantaran 30 hari bulan September. Ini termasuk dalam pelayanan Komsela. Dan yang kedua, untuk ketua-ketua Komsel, mulai minggu depan maksudnya, cek buletin jadwal pelayanan untuk kebersihan. Kita akan start balik kebersihan ikut Komsel setiap Sabtu. Oke, jadi itu saja info gereja pada hari ini. Sebelum kita balik, selamat mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah online. Tuhan berkati dan kita akan berdoa sebelum kita balik. Dan saya minta Pastor Albert untuk membawa kita di dalam doa. Semua, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga,
Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan segala pujian dan syukur kepadamu, karena Engkau Tuhan yang sudah memimpin sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Engkau Tuhan yang sudah memberkati dan juga memakai, tetapi kami mau memberikan hati kami. Kami mau berpusat kepada Kristus. Pujian kami, seluruh tubuh jiwa roh kami guna pakai untuk mau memuji Tuhan dan juga memandang wajah Tuhan dan manfaatkan semua di dalam ibadah hari ini untuk mau menyegarkan kerohanian iman kami, membangun dan mendorong satu dengan yang lain di dalam seluruh apapun yang sudah kami lakukan di dalam ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, jemaah yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah seluruh pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan untuk anak-anakmu, dan juga seluruh keluar masukmu. Tuhan akan memberkati engkau. Engkau juga diberkati di dalam hal iman dan rohanimu. Engkau akan dipanggil dan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan dipanggil Tuhan untuk tetap naik dan bukan turun. Engkau akan tetap dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala kecelakaan, dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dengan persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Yang diberkati katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Amin. Makasih dan Tuhan memberkati kita. Itu tempat